Nabi SAW ingin bunuh diri saking rindu datangnya apa Pak? Diceraikan. Ternyata Pak, wahyu turun, datang wahyu untuk menikahi siapa? Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan dan cintai insyaallah. Alhamdulillah, Allah Rabbul Alamin senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu besar, dan di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tandanya itu bahwa kita alhamdulillah masih diberikan nikmat adalah alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita kekuatan untuk bisa menghadiri salat berjamaah yang begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi salat berjamaah ini yang paling sulit yang dilakukan oleh hanya orang-orang yang beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asqalu as-shalah 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Bahwasanya salat yang paling sulit, yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh, salat isya dan salat subuh. Masya Allah. Karena dua perkara inilah yang memang begitu dirasakan sulit oleh kita. Jadi ketika orang lain tertidur, orang lain sedang istirahat, kita harus bangun, kita harus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka sekali lagi nikmat yang Allah berikan berupa kebaikan senantiasa melaksanakan ibadah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran, berikan pahala agar apa yang kita lakukan ini menjadi bagian dari penyebab Allah masukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan kelak insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita kembali akan melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Tapi sebelumnya saya lupa belum masuk ke mana? Ke Zoom. Apa ada Zoom Pak? Yang biasa ya? Ya. Saya coba masuk dulu, mohon maaf. Baik, alhamdulillah sudah masuk di Zoom. Mohon maaf Pak, terlambat. Saya tadi terlupakan, mohon maaf. Insyaallah. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita akan coba melanjutkan kembali kajian kita yang berkaitan dengan sirah. Saya coba tampilkan dulu ke Zoom apa yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini insyaallah. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita masih membahas bab yang berkaitan dengan bidayatun nubuwah, awal mula kenabian ya, di mana alhamdulillah kita sudah membahas bahwasanya Nabi pertama diangkat menjadi Rasul adalah ketika beliau berada di mana? Di Gua Hira dalam keadaan tahanus atau dalam keadaan melaksanakan ritual atau ibadah ya. Hanya bingung ibadahnya seperti apa, maka akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
berdiam diri di mana? Di Gua Hira. Nah, ketika berdiam di Gua Hira itulah turun siapa? Malaikat Jibril alaihissalam, kemudian membawa wahyu, membawakan wahyu. Nah, di mana wahyu yang pertama turun adalah surah apa? Al-Alaq ya. 1 sampai berapa, Pak? 5 ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, pulang ke rumah minta apa, Pak, kemarin? Minta nasi kuning. Minta apa? Minta apa, Pak? Diselimuti. Nah, maka setelah diselimuti kemudian merasa takut Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan karena takut itulah datang kemana, Pak? Kepada siapa? Kepada siapa, Pak, Bu? Kepada siapa? Kepada namanya siapa, Bapak Ibu? Iya, Waraqah bin Naufal ya, menceritakan kejadiannya ya. Kemudian diterangkan oleh Waraqah bahwa yang datang itu siapa, Bapak Ibu? Malaikat Jibril ya, itu namanya waktu Nabi Musa adalah Namus. Siapa? Namus ya, menjelaskan bahwasanya suatu saat engkau akan diusir, suatu saat engkau akan dimusuh oleh kaummu, dan seandainya aku muda, seandainya aku kuat, maka aku akan membelamu, begitu ya. Masya Allah. Maka Nabi SAW ya, kaget bahwasanya kaumnya akan mengusirnya. Masya Allah. Bapak yang semoga Allah muliakan, kemudian setelah itu futurul wahyu akhirnya menjadi kosong, tidak kembali turun setelah beberapa lama. Nah, kemarin Pak Budi ya bertanya tentang wahyu yang sampai berapa tahun, Pak, kemarin tuh? 2,5 tahun. Dan memang itu dibahas oleh sebagian mu'arikh, sebagian para sejarawan, bahwasanya kosongnya wahyu sampai berapa? 2,5 tahun, bahkan 3 tahun. Akan tetapi kata Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri bahwasanya pendapat itu sangat lemah, tidak berdasar. Kenapa? Pertama, alasannya katanya, Pak, bahwasanya Nabi SAW berdiam diri di Gua Hira ya, itu tidak sampai ke bulan-bulan selain bulan Ramadan saat itu. Jadi Nabi SAW berdiam di Gua Hira hanya menamatkan bulan Ramadan di awal kenabian beliau, yaitu usianya berapa, Pak? 40 tahun. Usianya berapa? Saat itu 40 tahun, dan beliau berdiam diri di Gua Hira hanya menghabiskan bulan Ramadan itu. Tidak sampai bulan Ramadan berikutnya berdiam diri di mana? Di Hira. Kenapa? Karena saat itu sudah mulai aktif berdakwah. Itu satu, Pak. Yang kedua, bahwasanya nanti kita akan pelajari di dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di mana tahun pertama sampai tahun ketiga beliau sudah aktif berdakwah. Dan inilah namanya dakwah siriyah, dakwah tersembunyi, sebagaimana kita akan bahas. Jadi sebetulnya kalau 2 tahun berarti selama 2 tahun itu Nabi tidak melakukan apa? Dakwah. Kenapa? Karena belum turun ayat Al-Mudaththir tadi, Pak. Nah, maka kalau sampai 2 tahun seperti itu, maka ini adalah pendapat yang sangat lemah, kata Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya, demikian mungkin jawaban yang kemarin saya tunda ya, Pak Budi. Akhirnya bahwasanya disepakati atau disampaikan hanya beberapa hari saja dari mulai datangnya wahyu yang pertama ke wahyu yang keberapa? Yang kedua ya, hanya berserang 10 hari. Kemungkinan hanya berapa? 10 hari ya. Dan sebagaimana kita sudah membahas kemarin yang berkaitan dengan turunnya wahyu yang kedua, yaitu surat apa, Pak, kemarin? Surah Al-Mudaththir ya, surah apa? Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir. Kemudian apa? Qum fa'anzir. Kemudian wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, warruzja fahjur. Kemudian wala tamnun tastaksir ya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, nah ayat ini ya membangunkan Rasulullah. Ketika itu Nabi SAW dalam keadaan apa, Bapak Ibu? Berselimut. Kenapa? Karena Nabi, Pak, sebagaimana sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, Nabi enggak dapat wahyu. Kemudian Nabi pergi kemana, Pak? Ke atas gunung, kan begitu ya?
Kemudian ternyata di atas gunung teh melihat malaikat Jibril alaihissalam berada di atas kursi begitu. Nah, ketika beliau seperti itu akhirnya beliau apa? Takut. Nah, akhirnya lari ke mana? Ke rumahnya meminta kembali diselimuti karena merasa takut sebagaimana yang pertama turun wahyu yaitu surah Al-Alaq. Nah, ketika diselimuti itulah akhirnya malaikat Jibril pun apa? Turun. Membawa apa? Wahyu. Wahyu mana, Pak? Surah apa? Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir. Apa artinya? Hai orang yang sedang berselimut. Hai orang yang berselimut. Qum. Apa qum itu, Pak? Bangun. Fa'anzir. Kemudian berikan apa? Peringatan. Tuh, lihat. Berikanlah apa? Peringatan. Ya. Ka'annahu qila, ini kata Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri, seakan-akan dalam ayat ini, Pak, wahyu ini dikatakan innalladzi ya'isu li nafsihi qad ya'isu mustarihan. Ini mohon maaf ya, saya belum apa terjemahkan, tapi tidak apa-apa ya. Sesungguhnya orang yang hidup bagi dirinya sendiri, maksudnya apa, Pak? Dia hidupnya hanya untuk diri sendiri, orang-orang lain begitu ya. Qad ya'isu mustarihan, dia itu hidupnya penuh dengan santai. Penuh dengan apa? Santai, istirahat, tidur, jalan-jalan dan lain sebagainya. Itu hidupnya hanya untuk diri mereka sendiri. Amma anta, adapun engkau hai Muhammad begitu. Ini secara maknanya seperti itu. Adapun engkau hai Muhammad, alladzi tahmilu hadzal ab'al kabir, yang dimana engkau menanggung begitu berat, begitu besar beban ini. Beban apa maksudnya, Pak? Beban apa, Bapak Ibu? Beban nubuah. Beban apa? Kenabian. Adapun engkau yang menanggung beban yang sangat besar ini, beban kenabian ini, famalaka wan naum, maka tidak layak bagimu untuk tidur-tiduran, berselimut seperti ini, tidak layak bagimu. Wa malaka warraha, tidak layak bagimu istirahat. Masya Allah. Wa malakal firas wadafi, tidak layak bagimu kasur yang hangat. Masya Allah. Wal aish al hadi, kehidupan yang enak, enggak layak bagimu karena engkau seorang apa, Pak? Seorang nabi. Engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. Maka tidak layak engkau santai-santai, tidak layak engkau tidur-tiduran, tidak layak engkau hangat tempat tidurmu. Masya Allah. Wal mata al murih, dan tidak layak engkau mendapatkan kesenangan yang sangat kehidupan yang sangat enak. Qum, maka bangunlah hai Muhammad begitu. Qum lil amril azim, untuk perkara yang sangat besar, alladzi yantaziruka, yang telah menunggumu, yang sedang apa? Menunggumu. Apa perkara besarnya, Pak? Apa yang perkara besarnya? Yaitu, Pak, dakwah. Apa, Pak? Dakwah, mengajak manusia kepada jalan apa? Allah Subhanahu wa taala, jalan kebaikan, di mana dakwah inilah penuh dengan tantangan, penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa sakit juga. Masya Allah. Maka qum hai Muhammad, bangunlah lil amril azim, untuk perkara yang besar ini yang sedang menunggumu. Wala ab'is tsaqil, dan beban yang berat ini, al muhayya laka, yang disiapkan untukmu. Masya Allah. Summa lil juhdi wan nasab, kemudian kum lil juhdi wan nasab, bangunlah untuk bersungguh-sungguh. Masya Allah. Untuk bekerja keras. Wal kad wal ta'ab, untuk berletih-letih dan bersusah payah. Bangun. Masya Allah. Kum, bangunlah. Faqad madha waktu naum, sudah berlalu waktu apa? Tidur. Sudah berlalu waktu tidur. Waraha, juga berlalu waktu apa? Istirahat. Wa ma'ada mundul yaum illa sahar al mutawassil, maka tidak akan kembali sejak hari ini nih, Pak. Tidak akan kembali sejak hari ini illa sahar al mutawassil, kecuali apa namanya? Begadang terus menerus. Begadang yang terus menerus, tidak akan. Maka Nabi, Pak, setelah wahyu ini turun, Nabi itu tidak pernah istirahat dari sholat apa, Pak? Dari sholat apa? Malam. Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, maka tidak akan kembali sejak hari ini kecuali terus begadang yang sambung menyambung. Wal jihad at-tawil syaq, kemudian jihad
yang sangat panjang dan sangat menyulitkan, menyakitkan. Qum, hei Muhammad, bangunlah, fatahayya li hadzal amri wasta'idda. Kemudian bangunlah, maka bersiap-siaplah untuk perkara ini dan berbekallah. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, inilah wahyu yang pertama turun yang berkaitan dengan perintah untuk apa Pak? Dakwah. Bangun, jangan apa? Santai-santai lagi. Maka Nabi tidak pernah bersantai sejak turun surah apa ini Pak? Al-Mudatsir. Masya Allah. Maka Bapak yang Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, tadi ingin saya jenis bahas jenis-jenis turunnya wahyu. Mungkin saya sedikit saja ya. Pertama Bapak Ibu, jenis turunnya wahyu itu berupa ru'ya as-shadiqah. Ru'ya as-shadiqah yang kemarin mimpi yang benar. Sebagian sudah kita jelaskan. Nabi bermimpi Pak, kemudian di siang harinya atau esoknya kejadian. Nah, inilah namanya ru'ya as-shadiqah. Mimpi yang benar. Kalau kita apa dulu namanya Pak? Kata kita de japu ya, tapi beda dengan Rasul. Kalau Nabi mah betul-betul terjadi apa yang beliau mimpikan, betul-betul terjadi. Ini namanya ar-ru'ya as-shadiqah. Apa namanya? Mimpi yang benar. Adapun yang kedua asalnya, maka yulkihil malaku fi rauhihi wa qalbihi min ghairi an yarahu. Yang kedua adalah malaikat itu Pak membisikkan atau menyampaikan wahyu itu ke dalam jiwanya, ke dalam hatinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, min ghairi an yarahu, tanpa dilihat oleh Nabi. Ini yang kedua Pak, jenis turunnya wahyu. Jadi malaikat Jibril itu membisikkan kepada siapa? Kepada Rasul, ke dalam jiwanya kata-kata wahyu itu Pak. Nah, kemudian tanpa terlihat oleh siapa? Rasul. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, bahwasanya Nabi SAW karena Nabi SAW karena yatamatsalu lahul malaku rajulan fayukhatibu hatta ya'iya anhu ma yaqulu lahu. Yang kedua yang keberapa? Yang ketiga malaikat itu Pak menjelma. Malaikat itu apa? Menjelma menjadi seorang manusia. Fayukhatibuhu, kemudian malaikat itu yang menjelma itu menyampaikan wahyunya kepada siapa? Nabi SAW. Hatta ya'iya anhu ma yaqulu lahu, sampai Nabi pun sadar, tahu apa yang dilakukan atau yang dikatakan oleh siapa? Oleh malaikat ini. Malaikat siapa maksudnya Pak? Jibril, ya. Maka wa fi hadhil martabah, maka dengan jenis wahyu ini, kana yarahu sahabatu ahyanan, maka para sahabat pun melihat siapa maksudnya Pak? Melihat malaikat, karena malaikat ini tidak dalam bentuk apa Pak? Aslinya, tapi hanya dalam bentuk manusia. Jadi yang ketiga ini bahwasanya cara disampaikannya wahyu, malaikat itu berbentuk manusia, menyampaikan wahyu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat Bapak Ibu ya, wahyu itu yang keempat ya, kana yatihi fi misli salsalatil jaros. Yang keempat itu Pak, wahyu itu datang seperti suara lonceng, begitu keras, begitu menyakitkan. Kalau kita Pak, ada suara yang sangat keras, kan memekik kan ya telinga kita ya Pak. Saking takut, saking mengerikannya, maka kita bisa jadi bergetar gitu. Saking saking kerasnya. Begitu pula wahyu ini turun kepada Rasulullah SAW dalam bentuk lonceng yang sangat keras. Wa kana asyaddahu alaihi, dan inilah yang paling berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang paling berat itu adalah dalam bentuk lonceng. Falyatabisu bihil malak. Maka malaikat itu nanti akan menyampaikan wahyunya. Hatta inna hina idzin la yatafassadu irqan fil yaumi syadidil bard. Bahwasanya sampai Bapak Ibu, ketika wahyu turun dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk apa tadi Pak? Lonceng, itu betul-betul sampai mengeluarkan Nabi ini keringat. Jadi sampai mengeluarkan keringat. Fil yaumi syadidil bard, padahal saat itu kondisinya dalam keadaan yang sangat dingin. Masya Allah.
Jadi dalam keadaan sangat dingin turun wahyu seperti ini, kemudian Nabi menguncurkan apa? Keringat. Saking apa ya berarti Pak? Saking apa ya? Saking takut, saking mengerikannya gitu. Jadi akhirnya sampai keluar apa? Keringat. Wa hatta anna rahilatahu la tabruku bihi ilal ard. Sampai-sampai Bapak Ibu, ketika Nabi berada di atas unta, sampai-sampai untanya itu menjepruk menamru gitu, namru itu apa? Jatuh gitu Pak. Sampai-sampai untanya pun apa? Jatuh, menderum, langsung jatuh begitu, langsung duduk kemana? Ke tanah. Idza kana raqibaha, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menungganginya. Jadi ketika beliau berada di atas unta, turun wahyu berupa lonceng seperti tadi Pak, seperti lonceng. Saking mengerikannya Nabi SAW begitu memegang mungkinnya apa tadi unta itu, sampai akhirnya unta itu apa? Turun merapat kemana? Ke tanah, masya Allah. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, itu jenis turunnya apa? Wahyu yang keberapa? Keempat. Jadi seperti apa? Lonceng. Saya ulang ya. Yang pertama mimpinya yang benar. Yang kedua apa tadi? Malaikat menyampaikan kemana? Ke dalam hatinya. Yang ketiga apa? Menjelma. Nah, yang keempat berbentuk apa? Lonceng. Yang kelima al-khamisah annahu yaral malaka fi suratihi. Nah, Nabi melihat malaikat Jibril Pak, fi suratihi allati khuliqa 'alaiha, yaitu bentuk yang aslinya Pak. Jadi Nabi melihat bentuk apa? Aslinya. Malaikat Jibril yang memiliki berapa sayap Bapak Ibu? Ada yang dalam sebuah hadis berapa sayap? Ya? 600 sayap. Situ mi'ati janah, 600 sayap malaikat Jibril itu memiliki, masya Allah. Ada yang 4, ada yang 8. Kalau malaikat Jibril berapa? 600 sayap. Dan beliau Pak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya hanya 2 kali Pak. Hanya berapa? Hanya 2 kali. Pertama ketika Nabi takut itu Pak, yang melihat malaikat Jibril di atas apa? Di atas langit itu Pak, sedang duduk ya. Yang kedua ketika Isra Mi'raj, di mana? Di Sidratul Muntaha. Wa qad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh dia melihatnya di kali yang kedua, di kali yang lain. Nah, itu maksudnya melihat siapa Pak? Melihat malaikat Jibril, bukan melihat siapa? Allah Subhanahu wa taala, tapi melihat Jibril di kali yang kedua, yaitu di sidratil inda sidratil muntaha, yaitu di sidratul muntaha, indaha jannatul ma'wa, di mana di dekat sidratul muntaha itu ada surga yang paling ujung. Nah, insya Allah nanti kita akan membahas bagaimana peristiwa Nabi di sidratul muntaha dan apa itu sidratul muntaha dan bagaimana karakteristiknya, bagaimana itu nanti insya Allah kita bahas dalam bab apa tadi Pak? Isra Mi'raj insyaallah ya. Jadi yang kelima malaikat dalam bentuk apa? Aslinya, kemudian mewahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan. Kemudian yang keenam Bapak Ibu, bahwasanya wahyu itu ya ma'auhahu Allahu ilaihi. Yang keenam, Allah langsung mewahyukan kepada Rasul. Jadi Allah yang menyampaikan langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah apa? Di mana? Wa huwa fawqas samawati lailatal mi'raj. Yaitu ini mah di atas langit. Di mana? Di langit, di atas langit. Lailatal mi'raj, di malam apa? Isra Mi'raj. Di malam Mi'raj. Min fardis salati wa ghairiha, yaitu berupa kewajiban apa? Salat, wa ghairiha, dan yang lainnya. Nah, jadi ini mah Allah langsung berbicara kepada siapa? Rasul SAW. Akan tetapi Nabi tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi di balik apa? Hijab. Di balik apa? Hijab. Sebagaimana pun ini dialami oleh Nabi siapa Pak yang langsung diberi bicara dengan Allah? Ayo, yaitu Nabi Musa. Wa kallama Musa taklima, dan bahwasanya Allah itu berbicara kepada Musa
benar-benar berbicara. Maksudnya langsung Allah berbicara kepada Nabi Musa, dan demikian pula kepada Rasulullah ketika mewahyukan beberapa wahyu. Salah satunya berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Salat. Ya, di mana itu tadi? Di langit, yang di atas apa? Langit. Ya, itu yang keberapa? 6. Yang ketujuh, kalamullahi lahu minhu ilaihi bila wasitatin. Nah, kemudian juga biwasitotil malak, bila wasitoti malakin, kama kallamallahu Musa bin Imran. Nah, ini yang ketujuh, ada kalanya Allah pun langsung berbicara. Nah, kalau tadi mewahyukan langsung di mana, di Mi'raj ya, ada kalanya nanti Allah langsung berbicara kepadanya tanpa perantaraan siapa? Malaikat. Inilah apa yang disebut dengan hadis apa? Qudsi. Hadis qudsi ini itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berfirman sebagaimana berkata atau bersabda sebagaimana firmannya apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi Nabi menyampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh siapa? Allah Taala. Itulah hadis apa namanya? Qudsi. Misalnya, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, seandainya jikalau engkau masih berdoa kepadaku, berharap kepadaku. Nah, kunya kepada siapa Pak? Maksudnya Allah. Nah, Nabi menyampaikan, ya ibna Adam, Allah Ta'ala yaqul, Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, hai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, seandainya engkau masih berdoa kepadaku, seandainya engkau masih berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali, maka aku akan ampuni seluruh dosa-dosamu dan aku tidak peduli betapa banyak dosa-dosamu itu. Kata siapa ini Pak? Kata Allah, firman Allah. Nah, ini hadisnya hadis apa? Qudsi. Ya bna Adam, wahai anak Adam, apa nama itu? Walau balagot dzunubuka anana sama, seandainya dosa-dosamu menembus langit, semastaghfartani, tapi kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, maka aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli betapa besar dosa-dosamu itu. Nah, ini firman siapa Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu langsung Allah berbicara kepada siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyampaikan wahyunya. Bapak Ibu, jadi wahyu itu ada yang tertulis seperti Al-Quran, ya, itu Al-Quran itu wahyu yang ditulis dalam bentuk kitab, yaitu Al-Quran. Tapi ada lagi wahyu yang lain Pak, yang tidak ditulis sebagaimana menjadi apa? Al-Quran. Dan itulah namanya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wahyu itu bukan hanya turun sebagai Al-Quran. Punten Bapak Ibu, kita sholat seperti apa? Sholat seperti apa? Sholat seperti kita sholat. Apa yang kita lakukan sholat Pak? Takbir, Allahu Akbar, ya kan ya. Kemudian apa lagi Pak? Bacaannya ini, gitu ya. Kemudian apa yang ketika kita sudah begini? Allahu Akbar. Kemudian kita apa? Ruku. Saya tanya Pak, ayat mana yang menceritakan tata cara sholat? Coba cari Pak, di mana? Surat apa itu? Begini nih cara sholat itu, mulai dari takbir, mengangkat tangan, kemudian apa lagi? Ruku, kemudian sujud, kemudian bangkit dari apa? Kubur, bangkit dari apa? Sujud, duduk, kemudian sujud lagi. Nah, itu dari mana Pak itu teh? Coba ayat mana yang bercerita tentang ayat mana yang bercerita tentang tata cara sholat? Bisa kita temui tidak Bapak Ibu? Tidak, itu adanya di mana? Di hadis. Nabi dari mana tahu cara sholat seperti itu? Dari siapa? Dari Allah melalui malaikat Jibril, salah satunya begitu. Nah, inilah wahyu Bapak Ibu. Jadi sholat kita itu wahyu, bukan? Wahyu dari Allah Ta'ala, begitu ya. Jadi wahyu itu bukan hanya apa Bapak itu tadi? Al-Quran, tapi segala yang hadis sahih itu adalah juga apa? Wahyu. Mau hadis qudsi, mau hadis yang biasa, itu seluruhnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu bentuk wahyu itu Allah berfirman langsung, Allah berkata langsung kepada siapa? Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya begitu. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, itulah ada berapa tadi?
7 ya. Saya ulangi ya. 1 lupa, 2 hilal. Apa yang pertama Pak? Mimpi yang benar. 2 iya, yang kedua apa? Membisikkan ke dalam hatinya. Ketiga, malaikat menjelma jadi apa? Manusia. Yang keempat, seperti suara apa? Onceng yang sangat menakutkan. Yang kelima, lihat seperti bukan seperti Nabi melihat apa? Bentuk aslinya, kemudian menyampaikan wahyu itu. Ya, sebagaimana kejadian di Sidratul Muntaha. Yang keenam, ya Allah berbicara langsung kepada Rasulullah, menyampaikan wahyu, yaitu di mana? Di Isra, di Mi'raj ya, ketika Nabi di Sidratul Muntaha. Yang ketujuh, Allah berbicara langsung, menyampaikan hadis-hadis qudsi ya, atau ayat yang lainnya begitu ya. Inilah metode ya, jenis-jenis turunnya apa Pak? Wahyu ya. Kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya, selanjutnya yang kita akan bahas setelah turun wahyu yang kedua tadi Pak, yang tentang surah apa? Al-Mudaththir, maka disitulah awal mula apa tadi Pak? Dakwah. Awal mula apa? Dakwah, menyampaikan risalah kenabian kepada seluruh manusia, khususnya kepada orang-orang Quraisy itu. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di sini ada penjelasan aqsamud dakwah, pembagian apa? Dakwah. Pembagian apa? Dakwah. Bagaimana ini? Tanqasimud da'watu ila hayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam illa qismaini. Bahwasanya dakwah itu terbagi ya di kehidupan Nabi itu ila qismaini, ke dalam 2 bagian. Jadi ada 2 jenis dakwah Nabi. Pertama Makkiyah. Nah, pertama apa? Makkiyah. Maksud Makkiyah itu di mana? Di Mekah. Jadi ada nanti dakwah Nabi di Mekah. Yang kedua ada di Madaniyah, yaitu Madinah. Jadi ada dakwah di Mekah, ada dakwah di Madinah. Wal makkiyatu tanqasimu ila qismain, dan ketika di Mekah itu terbagi dalam 2 jenis. Dalam 2 jenis. Pertama Syriah. Syriah itu sembunyi. Jadi rahasia atau apa? Rahasia. Nah, dakwah pertama yang dilakukan Rasul adalah secara apa? Syriah, yaitu sembunyi. Wastamarat salasa sanawat, dan ini berlangsung selama 3 tahun. Nah, selama berapa? 3 tahun. Jadi berarti Bapak Ibu, dari mulai awal kenabian sampai 3 tahun itu Nabi sudah apa? Berdakwah. Maka tadi ya saya sampaikan tadi yang Nabi sampai tidak turun 2 tahun 3 tahun itu 2 tahun lebih atau 2 tahun setengah, berarti selama 2 tahun setengah itu tidak apa? Dakwah. Padahal di tahun pertama, tahun kedua itu pun sudah berdakwah. Tapi dakwahnya secara apa Bapak Ibu? Sembunyi. Ini selama berapa? 3 tahun. Yang kedua Bapak Ibu, dakwahnya jahriyah. Apa jahriyah itu? Terang-terangan, terbuka. Ini yang kedua. Bil lisani faqat, tapi dengan lisan saja. Dakwahnya aja dengan apa? Lisan, belum dengan apa? Belum dengan melawan orang-orang kafir, belum dengan jihad, tapi hanya dengan apa? Lisan. Duna qital, tanpa ada peperangan. Wa kanat min bidayati sanati rabi'ah lil ba'sati hatta hijrati ilal Madinah, yaitu dimulai dari permulaan tahun ke-4. Tahun ke-4 dari apa Pak ini maksudnya? Tahun ke-4 dari apa? Dari kenabian. Nah, maka nanti Pak insya Allah kita akan membahas tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, terus sampai ke hijrah. Nanti hijrah tahun pertama hijrah, tahun kedua hijrah, sampai tahun ketiga hijrah. Insya Allah kita akan bahas seluruhnya insya Allah ya. Nah, mulai dakwah jahriyah, mulai dakwah terang-terangan dimulai tahun keberapa Bapak Ibu? Ke-4 ya, yaitu 4 kenabian, sampai hijrah ke Madinah. Sampai hijrah kemana? Ke Madinah, itu dakwah dengan cara apa? Terang-terangan ya. Kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, nah ini dakwah Syriah.
Sekarang yang pertama tadi Pak tentang dakwah sembunyi. Bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u sirran man yathiqu bihi. Pertama-tama Nabi berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, man yathiqu bihi, kepada orang yang dia percaya. Nah, maka dakwah yang pertama itu adalah kepada orang yang kira-kira bisa kita percayai. Siapa beliau yang pertama kali didakwahi oleh Nabi? Siapa? Ya, Parsi adalah apa? Istri beliau, yaitu siapa? Khadijah. Fa akhbara zaujatahu Khadijah bint Khuwailid. Maka Nabi yang pertama kali mendakwahi, mengabarkan wahyu itu kepada siapa? Khadijah binti Khuwailid. Wa banatihi, dan anak-anak perempuannya. Ada berapa anak perempuan Rasul? 1. Siapa Bapak Ibu? Wisdayanti 2. Ya. Nanti insya Allah kita akan bahas siapa anak-anak siapa Rasul. Ada berapa totalnya? Anak Rafli Ahmad berapa? Biasanya kita kalau bab artis mah tahu anak-anaknya bikin keapal gitu, tapi anak Rasul tidak tahu. Aduh, subhanallah ya. Maka harus apa? Banyak apa Pak? Harus banyak istighfar ya. Harus banyak ya, kita harus banyak belajar. Kenapa? Karena ini lebih penting daripada mempelajari siapa? Keluarga orang-orang yang lain. Masya Allah, ini penting ya. Kemudian wa Ali bin Abi Thalib, kemudian dakwahnya Nabi menyeruskan kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa kepada Ali bin Abi Thalib? Karena Ali bin Abi Thalib dia anak siapa? Ya, anak Abu Thalib. Tapi tinggalnya di mana? Di rumah Rasul. Jadi nanti putranya Abu Thalib itu ada Thalib, ada Aqil, ada siapa ini? Ada Ja'far, ada Ali. Nah, Ali tinggalnya di mana? Di rumah Rasul. Kenapa? Karena Abu Thalib Pak dalam keadaan miskin. Jadi beliau itu orang terpandang secara kedudukan, tapi secara ekonomi miskin. Maka anak-anaknya itu Pak ada yang dititipkan dengan Al-Abbas, yaitu dititipkan dengan Rasulullah Muhammad. Nah, salah satunya Ali bin Abi Thalib ini tidak diasuh langsung oleh siapa? Abu Thalib, tapi bersama dengan siapa Pak? Rasul. Maka begitu dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dianggap sebagai seorang apa? Anak sendiri. Bahkan akhirnya menjadi apa Pak? Jadi menantunya beliau menikah dengan siapa? Fatimah Az-Zahra. Ya, Fatimah ya, masya Allah. Maka Bapak Ibu yang semoga muliakan itu. Kemudian wa kana fi hijrin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang bersama Nabi ya di rumahnya. Wa maulahu Zaid bin Harisah, dan dakwah Nabi yang ketiga Nabi sampaikan kepada maulahu, kepada budaknya, yaitu siapa? Zaid bin Harisah. Nah, ini Zaid bin Harisah. Bapak Ibu, satu-satunya nama sahabat Nabi yang disebut di dalam Al-Quran ini Pak, Zaid. Apa? Satu-satunya ayat apa? Al-Quran yang mengisahkan tentang nama sahabat yang disebut. Abu Bakar tidak disebut namanya Pak. Kalau secara apa? Secara disebut maknanya disebut Pak. Umar juga disebut, Aisyah disebut, para sahabat disebut, tapi tidak ada yang disebut langsung apa? Namanya. Maka satu-satunya sahabat Pak yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran adalah nama siapa? Zaid. Nah, inilah Zaid bin apa? Harisah. Ini Pak surah Al-Ahzab ayat berapa ini tuh? 27. Ayat berapa? Afwan, 37 bukan 27. Surah Al-Ahzab 27 yang saya kemarin ceritakan Pak, tentang Rasul disuruh untuk menikahi siapa? Istrinya Zaid ini Pak. Taib. Ini sudah kita ceritakan kemarin ya. Bapak silakan baca tadi surah apa tadi Pak? Al-Ahzab ayat berapa? 37. Di situ menceritakan bagaimana kisahnya Nabi Rasulullah ya Muhammad ya diperintah oleh Allah untuk menikahi bekas istri dari ya, Zaid bin Harisah. Nah, ini siapa Zaid bin Harisah ini? Begini Pak, Zaid bin Harisah ini ya adalah seorang anak
namanya Harisah ayahnya. Putus ya. Recording in progress. Jadi Zaid bin Harisah ini anaknya siapa namanya tadi? Harisah. Harisah ini ya adalah dari suku Bani Ma'in. Nah, kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, Zaid bin Harisah, beliau itu pernah dibawa oleh ibunya ke kampung ibunya. Setelah di kampung ibunya waktu kecilnya, Bu, Pak, ternyata diserang oleh oleh bani yang lain, suku yang lain. Dalam riwayat yang lain ada yang dirampok begitu. Intinya ada terjadi penyerangan ke kampung tersebut. Nah, ketika terjadi penyerangan, harta-harta yang ada di sana dirampas, Bu. Termasuk anak-anak kecil. Nah, anak-anak kecil itu dirampas oleh orang-orang yang menyerang ini. Nah, kemudian salah satu yang diambil adalah siapa? Zaid bin Harisah ini, Pak. Maka dijual belikan menjadi seorang budak. Nah, maka Zaid bin Harisah ini kalau budak itu kan seperti barang, Pak. Dibawa ke pasar gitu. Siapa yang mau beli budak ini? Sama seperti barang. Maka ditawar-tawarkan di pasar Ukad. Akhirnya Hakim bin Hizam ini keponakannya Khadijah. Keponakannya siapa? Khadijah membeli Zaid bin Harisah, Pak. Jadi dibeli tuh Zaid bin Harisah itu. Kemudian jadilah seorang budaknya siapa tadi? Hakim bin Hizam. Siapanya Khadijah tadi? Keponakannya. Kemudian akhirnya Hakim bin Hizam ini menghadiahkan Zaid bin Harisah itu kepada Khadijah. Diberikanlah kepada siapa? Khadijah, Pak. Nah, setelah diberikan kepada Khadijah, kemudian Khadijah memberikannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Zaid bin Harisah inilah akhirnya tinggal bersama siapa? Rasul. Nah, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, selang beberapa lama ya sampai akhirnya Nabi jadi Nabi Rasul, kemudian datanglah akhirnya bapaknya, siapa namanya tadi, Pak? Harisah, dan pamannya, bahwasanya ada berita bahwasanya Zaid itu ternyata ada di Mekah bersama seorang yang bernama siapa? Muhammad. Maka datanglah, Pak, Zaid ayahnya ini datang kepada Rasulullah SAW, bertemulah dengan Zaid, kemudian berpelukan, begitu rindu begitu antara anak dan siapa? Ayah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, setelah itu menceritakanlah Harisah ini bahwasanya ini adalah seorang anak saya ingin membawa kembali anak saya ini. Diceritakanlah kisahnya bagaimana. Nah, ketika mendengar cerita itu, Nabi tidak langsung mengiyakan, memberikan, tidak, atau tidak menolak. Akan tetapi Nabi bertanya kepada siapa? Zaid ini. Silakan Zaid, engkau memilih. Apa kau mau pulang ke mana? Ke ayahmu, atau engkau masih mau bersamaku? Maka akhirnya Zaid bin Harisah dengan berat hati memilih salah satu di antara dua orang yang beliau cintai. Tapi akhirnya Zaid bin Harisah memilih siapa? Rasul. Masya, lihat, Kak. Padahal dalam keadaan apa? Dalam keadaan jadi apa? Budak. Yang namanya jadi budak kan harus kerja ini, kerja itu kan, dan sebagainya. Masya Allah. Ini bukti, Pak, bahwasanya Rasulullah itu memperlakukan dengan baik, memperlakukan dengan Masya Allah. Sampai pernah saya cerita, Pak, Anas bin Malik melayani Rasul selama 10 tahun. Selama 10 tahun itu, Pak, belum pernah Nabi mengatakan belum pernah. Saja belum pernah. Apalagi apa? Amak-amakan. Masya Allah. Kita kalau punya pembantu, Pak, 10 tahun berjahat, Pak. Rusak, betul ya? Wah, subhanallah. Rasul 10 tahun belum pernah ngomong belum. Atau belum pernah, kata Anas bin Malik, belum pernah Nabi itu mengatakan kepadaku ketika aku tidak melakukan sesuatu yang beliau harusnya lakukan, beliau lakukan yang diperintah Nabi. Tidak pernah Nabi mengatakan, kenapa kau tidak lakukan ini? Gak pernah begitu, Pak. Atau Anas bin Malik ini melakukan sesuatu yang harusnya tidak dilakukan. Nabi tidak pernah mengatakan, kenapa kau tidak lakukan ini? Tidak pernah. Masya Allah. Inilah hebatnya siapa, Pak? Rasul. Begitu lemah lembut. Maka kata pada Zaid bin Harisah pun begitu, Rasulullah, silakan memilih, apakah engkau mau bersamaku atau mau bersama siapa? Ayahmu. Pergi, pulang, silakan. Maka Zaid bin Harisah
Memilih siapa? Rasulullah. Inilah Pak, Zaid bin Harisah ini dicintai Allah, dicintai apa? Rasulnya. Bahwasanya Zaid bin Harisah adalah hubbu Rasulillah, yang dicintai oleh siapa? Rasul. Dan nanti Zaid bin Harisah ini Pak punya anak namanya Usamah bin Zaid. Ini yang dicintai juga oleh Rasul. Jadi kecintaan Rasul, anak kecintaan Rasul, itu namanya Usamah bin Zaid. Ya, maka Bapak Ibu, ketika Zaid bin Harisah ini memilih Rasulullah, maka menangislah dan memarahilah siapa ini? Ayahnya. Bodoh sekali engkau. Kenapa engkau memilih jadi seorang budak, padahal engkau ketika bersamaku menjadi seorang anak dan aku muliakan. Kenapa kau menjadi seorang budak? Diceritakanlah bagaimana kebaikan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat Nabi Pak begitu kasih sayangnya kepada siapapun, hatta kepada Harisah ini, kepada ayahnya siapa? Zaid. Tenang wahai ayahnya Zaid, tenang wahai Abu Zaid, kau tidak akan pernah bersedih. Kenapa? Karena aku tidak akan lagi menjadikan Zaid ini seorang budak, tapi ingin aku jadikan angkat seorang anak. Maka Pak dibawalah Zaid bin Harisah ini ke Hijr Ismail. Di mana Hijr Ismail itu? Di Ka'bah ya. Kemudian berdiri beliau di sana, kemudian menyampaikan kepada orang-orang bahwasanya Zaid ini adalah anakku. Zaid ini adalah anak siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia yang akan mewarisiku. Inilah kata siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Zaid bin Harisah. Maka sejak saat itu Pak, Zaid bin Harisah itu tidak disebut Zaid bin Harisah, tapi Zaid bin Muhammad. Kenapa? Karena diangkat anak oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti Pak ada hukum yang lain yang berkaitan dengan anak angkat. Tidak boleh anak angkat ini mewarisi ayahnya. Kemudian ketika anak angkat ini menikah dengan seorang seorang istri, ya berarti istri itu apanya kita Pak? Kalau kita punya anak angkat, nikah dengannya berarti apa tuh? Menantu angkat. Ya, kalau nanti punya anak berarti cucu angkat. Cucu angkat. Pokoknya begitulah ya. Jadi ada anak angkat, nah ketika cerai nanti Pak, ketika cerai dengan anak angkat kita, maka boleh kita nikahi. Kenapa? Karena bukan anak kita, bukan anak kandung. Begitu. Inilah nanti hukum-hukum yang berkaitan dengan anak angkat. Nah, salah satunya yang paling berat kepada Rasul yang sebagaimana saya sampaikan adalah menikahi siapa tadi Pak? Zainab. Istrinya siapa? Zaid bin Harisah. Zainab tidak cinta kepada Zainab tidak cinta kepada siapa? Zaid pun ngerasa sudah tidak cocok sama tidak. Tapi kata Rasulullah SAW, imsik zaujaka, tahan istrimu ini, tahan, jangan sampai engkau ceraikan. Amsik, tahan, jangan sampai kau ceraikan. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, engkau sembunyikan sesuatu yang harusnya Allah tampakkan. Nabi menyembunyikan apa yang ingin Allah tampakkan? Yaitu Nabi tidak menginginkan untuk menikahi siapa? Zainab. Kenapa? Karena bagaimana malunya, begitu kan? Betul tidak? Bagaimana malunya Rasul harus menikahi bekas istri siapa? Anaknya, anak angkatnya. Tapi inilah wahyu. Maka Nabi akhirnya menyampaikan kepada manusia, pada para sahabat. Dan inilah hukum anak angkat. Nah, Bapak Ibu, kalau anak angkat itu, kalau misalnya anak angkatnya perempuan nih, kita punya anak angkat, itu bukan mahram kita. Bukan mahram kita. Jadi nggak boleh kita pegang, Pak, nggak boleh kita lihat selain dari yang harus dilihat sebagaimana mahram. Maka ini berat Pak kalau ingin mengangkat seorang anak. Kalau dia laki-laki, dia bukan mahram siapa? Istri kita. Kita punya istri nih, kemudian punya anak angkat laki-laki, anak angkatnya orang lain, maka dia itu bukan mahram bagi istri kita dan tidak berhak mewarisi harta kita, tidak berhak, kecuali yang kita berikan, yang kita hibahkan atau yang kita wasiati, boleh itu maksimal 1/3. Itulah yang berkaitan dengan anak anak angkat. Maka kalau mau mengangkat anak, kata para ulama, angkatlah anak dari kerabat, begitu. Jadi kalau misalnya kita punya adik kita punya anak, berarti anak adik itu siapanya kita? Apa namanya Pak? Berarti ponakan. Nah, ponakan kita, kalau misalnya kita nih laki-laki, bapak laki-laki
ponakannya perempuan. Mahram bukan? Mahram, tidak boleh dinikahi mahram itu. Nah, maka kalau mengangkat anak harus mahram dengan siapa? Dengan kita atau dengan istri kita. Jadi ponakan laki-laki istri. Misalkan istri nih punya adik nih ya, tadi punya anak laki-laki. Nah, diangkat anak. Nah, itulah yang lebih aman karena dia adalah seorang mahram. Kalau orang lain itu berat, Pak. Kenapa? Karena kaitannya nanti dengan mahram. Ya, jadi nanti kan seorang ibu kan kadang di rumah itu dibuka karena kerudungnya nanti terebrehkan sama anak angkatnya terlihat dan ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia bukan seorang mahram. Nah, inilah Zaid bin Harisah didakwahi oleh Nabi SAW. Nah, adapun orang lain, Pak, yang memeluk Islam di pertama kali yaitu siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Nah, maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini tadi sudah diceritakan. Ini Abu Bakar ini kata Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, ma nafa'ani malun qattu, tidak ada harta yang paling bermanfaat kepadaku ya illa malu Abi Bakar, kecuali hartanya siapa? Abu Bakar. Maksudnya, Pak, harta para sahabat selain istrinya itu tidak ada yang paling bermanfaat bagiku kecuali hartanya siapa? Abu Bakar. Qala, maka Abu Bakar berkata, fabaka Abu Bakar, kemudian Abu Bakar menangis. Abu Bakar menangis, terharu bahwa hartanya ini bermanfaat untuk siapa? Rasul. Wa qala, kemudian Abu Bakar berkata, wa hal nafa'ani Allahu bika illa wa hal nafa'ani Allahu biha wa hal nafa'ani Allahu illa bik wa hal nafa'ani Allahu illa bik wa hal nafa'ani Allahu illa bik. Ya Rasulullah, ya, bahwasanya tidak ada harta yang bermanfaat yang Allah berikan kepadaku kecuali hanya untuk wahai Rasulullah, kecuali untuk wahai Rasulullah. Maka harta Abu Bakar itu diserahkan semuanya kepada apa? Dakwah, Masya Allah. Maka pernah kan suatu peperangan, Pak, Abu Bakar menghabiskan seluruh hartanya, dibawa seluruh hartanya diberikan kepada Rasulullah, maksudnya kepada perjuangan Rasul, perjuangan dakwah kepada jihadnya Nabi SAW. Masya Allah, inilah hebatnya Abu Bakar ya. Kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, Abu Bakar ini nanti berdakwah, Pak, kepada orang-orang. Nanti berimanlah siapa? Utsman bin Affan. Di Utsman bin Affan itu didakwahi oleh siapa? Abu Bakar, karena dekat dengan beliau, karena seorang sama-sama pengusaha. Nah, biasanya begitu kan ya. Kalau pengusaha dekatnya dengan pengusaha. Kalau dokter dekatnya dengan pasien. Dokter betul dengan pasien. Yang biasanya gaulnya kan biasanya Pak satu komunitas, satu level. Orang yang senang Avanza gaulnya dengan Pajero. Jadi pasti sama dengan itu. Maka klub Avanza, klub apa lagi, Pak? Klub Harley gitu ya, klub sepeda butut gitu ya. Ada semuanya itu nyatu. Kenapa? Ya itulah, masing-masing ada kecenderungan yang sama, akhirnya sama-sama. Jadi burung pipit itu maka akan bergaul dengan apa? Raja Wali. Tidak mungkin pipit dengan pipit, Raja Wali dengan Raja Wali. Itulah sunnatullah ya. Al-arwah junudun mujannada. Ruh-ruh itu seperti tentara-tentara yang bergerombol, Pak. Ada yang bagian apa? Kavaleri gitu ya, seluruhnya kavaleri. Ada yang infanteri, ada yang bagian depan kan, bagian apa? Belakang. Ada yang bagian tidur ya. Pokoknya tentara itu berkelompok apa? Kelompok. Begitulah jiwa kita, Pak, berkelompok. Nah, Abu Bakar pun mendakwahi siapa tadi? Utsman bin Affan. Az-Zubair bin Al-Awam sama, Pak, beliau juga pengusaha. Didakwahi oleh siapa? Abu Bakar. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abdurrahman bin Auf, apalagi Abdurrahman bin Auf. Nah, ini, Pak, didakwahi oleh siapa? Abu Bakar. Kemudian Thalha bin Ubaidillah. Ini semuanya, Pak, manusia-manusia yang dijamin masuk surga. Utsman bin Affan, kemudian apa lagi tadi? Az-Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalha bin Ubaidillah dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga, Masya Allah. Maka bagaimana pahala siapa tadi? Abu
Abu Bakar. Maka kata Rasul, Pak, seandainya seluruh umat Pak, seluruh umat pahalanya ditimbang, pahalanya seluruh umat, seluruh kita nih Pak, dikumpulkan miliaran orang itu, dikumpulkan dalam satu timbangan, kemudian imannya orang-orang gitu ya, imannya orang-orang ditimbang dalam satu timbangan, imannya Abu Bakar ditimbangan dalam mata timbangan yang lain, maka lebih berat timbangannya siapa ini? Abu Bakar. Masya Allah. Itulah hebatnya iman siapa? Abu Bakar. Masya Allah ya. Dan beliaulah orang yang pahalanya paling banyak. Kenapa? Karena beliau mendapatkan pahala yang begitu melimpah dari orang-orang yang begitu melimpah pahalanya. Masya Allah. Inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, setelah itu berbondong-bondonglah Pak yang masuk Islam. Siapa itu nanti? Bilal bin Rabah. Orang mana itu Pak? Habasyah, orang Ethiopia. Kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian Abu Salamah bin Abdul Asad, Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah ini nanti Pak, dakwahnya Nabi itu sembunyi-sembunyi di rumah siapa ini? Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Kemudian Utsman bin Maz'un dan kedua saudaranya Qudamah dan Abdullah. Kemudian Ubaidah bin Al-Haris, Sa'id bin Zaid. Ini termasuk Sa'id bin Zaid ini yang 10 dijamin masuk surga ya. Dan istrinya beliau Fatimah binti Al-Khattab. Fatimah anak Al-Khattab. Saudarinya siapa? Umar bin Khattab. Jadi saudara bin Khattab, Umar itu punya adik namanya siapa? Fatimah. Nah Fatimah inilah menikah dengan siapa? Sa'id bin Zaid. Dan nanti kita akan cerita Pak, kisahnya nanti tahun ke-6 kenabian, bagaimana masuk Islamnya siapa? Umar bin Al-Khattab. Nah salah satunya ada peristiwanya dengan Sa'id bin Zaid dan Fatimah binti Al-Khattab. Insya Allah nanti kita bahas. Kemudian Khubab bin Al-Arad, Abdullah bin Mas'ud, dan inilah yang disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Apa As-Sabiqunal Awwalun itu Pak? Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ar-Ra'iul Awwal, rombongan yang pertama masuk Islam. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, nanti kata para ulama, kata para mu'arrikh, selama 3 tahun Nabi berdakwah Pak, itu tidak lebih dari 50 orang yang masuk Islam. Dan inilah rombongan yang pertama masuk Islam ya. Nah Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, nanti mereka berdakwah juga kepada yang lainnya, kepada kawan-kawannya, dan mereka melakukan ibadah Salat ya. Walaupun sholat itu berbeda dengan sholat yang diperintahkan oleh Allah di Isra Mi'raj ya. Diceritakan oleh ulama Pak, sholatnya itu hanya 2 kali, di pagi hari dan di sore hari. Di saum yang pertama kali Pak, itu 3 hari dalam 1 bulan. 3 hari dalam 1 bulan. Nah ini kalau kita belajar tentang sejarah saum sampai ke bulan Ramadan. Di bulan Ramadan pun ada tahapan pemberlakuan saum itu, ada tahapan beda dengan yang sekarang itu Pak. Nah ini kita akan tahu bahwasanya saum pertama kali adalah 3 hari di bulan di dalam 1 bulan, itu kewajibannya. Kemudian sholatnya berapa kali? 2 kali, di pagi hari dan di sore hari. Nah bagaimana tata cara sholatnya? Apakah sama seperti sholatnya yang difirmankan oleh siapa? Allah di Isra Mi'raj atau tidak? Nah itu tidak ada keterangan dari para ulama, tidak ada hadisnya, tidak ada keterangannya. Jadi intinya yang paling harus kita pahami adalah Nabi sudah melaksanakan sholat walaupun belum Isra Mi'raj. Nah bagaimana tata cara sholatnya? Allahu a'lam, Allah lah yang maha tahu. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, itulah dengan wahyu tadi Pak. Dengan cara diberikan wahyu atau ijtihadnya Nabi SAW melaksanakan sholat ya. Nah jadi intinya yang harus kita pahami, sholat itu sudah dilakukan di awal-awal Pak? Kenabian. Akan tetapi ya tata caranya tidak diketahui. Kemudian yang kedua, waktunya berbeda dengan waktu sholat ketika turun perintah sholat di mana di Sidratul Muntaha ya. Demikian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya, tentang dakwah ini, di mana dakwah ini secara tadi Bapak Ibu? Sembunyi. Selama berapa lama Bu? Pak? Selama berapa? Selama 3 tahun. Yang beriman hanya berapa? Segelintir orang ya. Di antara yang paling beriman pertama kali siapa Bapak Ibu? Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian siapa lagi? Zaid bin
Harisah, kemudian tadi Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaid. Dan itu pas semua ya, usianya belasan tahun Pak kebanyakan. Kecuali Abu Bakar 38 tahun. Utsman 34. Yang lain masih muda, yang 18 tahun, 11 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Kenapa seperti itu? Karena orang yang biasanya mudah mengikuti itu masih muda-muda. Kalau sudah tua gengsinya gede. Paling apa? Besar. Kenapa? Karena masa mengikuti anak muda begitu Pak. Karena kalau sudah tua berat untuk mengikuti masih orang yang masih apa? Muda begitu kata para ulama. Maka berat Al-Walid bin Al-Mughirah, orang-orang yang sudah tua, yang sudah punya jabatan, sudah punya kedudukan, tidak mau mengikuti dakwahnya siapa? Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka punya kedudukan. Mereka seorang pemimpin, mereka pembesar. Bagaimana mungkin mengikuti seorang yang masih kecek-ecek gitu Pak? Maka sangat berat sekali ya kalau dakwah kepada orang yang sudah apa? Yang sudah apa? Kenapa? Karena biasanya dia itu yang sudah menjadi pemimpin, sudah menjadi apa? Pembesar. Maka yang pertama kali di awal mula menerima dakwah adalah anak-anak apa? Muda, yang masih apa namanya itu? Yang masih unyu-unyu, yang masih apa ya? Masih apa ya? Masih mentah begitu ya. Akan tetapi Pak, walaupun masih muda, tapi mereka itu belum tua. Apa? Walaupun mereka itu masih muda, tapi semangatnya begitu apa? Menggelora. Dan inilah Pak sebetulnya rahasia Allah sehingga dakwah ini nanti mudah tersebar ke seluruh penjuru bangsa-bangsa Pak Arab ya, insya Allah. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana nanti tahapan yang kedua, dakwah secara apa? Terang-terangan ya. Jadi sampai ke dakwah secara apa Pak? Sembunyi-sembunyi. Berapa lama itu Pak? 3 tahun. Jadi sudah cerita nih ya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ke-3. Nanti kita akan cerita tahun ke-4, ke-5, ke-6 bagaimana di kenabian masa nabi-nabi, masa nabi menjadi siapa? Rasul Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya. Jadi yang kita bahas hari ini tentang Al-Mudaththir tadi Pak ya. Kemudian jenis-jenis turunnya wahyu ya. Ada berapa tadi? Ada lupa lagi ya. Kemudian ada 7, alhamdulillah ingat. Kemudian selanjutnya Nabi berdakwah secara apa Pak? Sembunyi-sembunyi. Saya tanya Pak, dakwah itu Bapak Ibu, dakwah itu ada berapa jenis? 2. 1 jenis sembunyi-sembunyi sirriyah, yang kedua jahriyah, yaitu apa? Mohon maaf. Dakwah itu ada 2. Yang pertama bukan, belum sembunyinya. Makkiyah, yaitu apa? Mekah. Yang kedua Madaniyah. Nah, yang Makkiyah itu ada berapa? 2. 1 dengan sembunyi-sembunyi, yang kedua dengan terang-terangan. Nah, jadi kita sekarang dakwanya di mana Pak? Bukan kita. Nabi saat ini dakwanya di mana nih? Masih di mana? Di Mekah, belum ke mana? Ke Madinah. Bagaimana nanti penyebarannya di Madinah? Kenapa Madinah itu begitu banyak orang yang masuk Islam? Kenapa Nabi masuk ke Madinah itu orang-orang langsung menyambutnya? Insya Allah nanti kita akan tahu jawabannya. Insya Allah ya. Demikian wallahu a'lam, benar dari Allah Ta'ala, salah dari saya dan dari setan, semoga Allah ampuni. Mohon maaf, sudah jam 6.21. Silakan, apakah ada yang ingin dikomentari, ditanyakan, didebat dan sebagainya? Jangan didebat Mbak ya. Di apa nama tuh? Ditambahkan mangga bagi Bapak dan Ibu atau yang ada di mana ini? Di dunia gelap, di dunia maya ya, di Zoom. Faliyatafadhal masuk. Ada? Tidak ada? Ada Pak Badi? Masya Allah. Silakan Pak. Dari 7 macam turunnya wahyu, yang saya agak penasaran ini yang datang berupa gemerincing lonceng. Ini dijelaskan di Tafsir Al-Munir, kemudian juga dalam kitab Fathul Bahri ya, yang kemudian dikaji oleh Abdul Hamid dalam studi Al-Quran ya, tentang gemerincing Al-Quran itu. Dalam Tafsir Al-Munir tidak dirincikan seperti dalam Fathul Bahri, bahwa gemerincingnya wahyu itu dijelaskan dalam Fathul Bahri adalah kepak sayap malaikat. Sedangkan wahyu yang seperti kita sudah ketahui bersama, walaupun bermimpi terang-terangan tetap melalui malaikat Jibril. Nah, ini dalam kepak sayap
kepak sayap malaikat itu gemerincing, apakah itu memang wahyu? Karena juga dijelaskan bahwa sampai Nabi harus mengumpulkan kesadarannya, dia begitu berat menerimanya, harus menerjemahkan gemerincing seperti lonceng itu menjadi wahyu yang ia terima. Yang saya tanyakan di sini, apakah gemerincing lonceng itu memang kepak sayap malaikat dan wahyunya secara terpisah disampaikan oleh malaikat Jibril seperti biasanya? Yang kedua, saya teringat tadi dikatakan sebagai Zaid bin Harith, namun kebetulan ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dengan suara gemerincing lonceng itu, Nabi Muhammad sedang berada di dekat Zaid bin Thabit. Malah Zaid bin Thabit merasa merasa berat menahan tubuh Nabi karena begitu hebatnya wahyu diterima dengan suara gemerincing lonceng ini. Nah, yang saya tanyakan, mungkin saya selama ini sering agak, kalau bahasa Prancisnya itu agak saru ya, mana Zaid bin Thabit, mana Zaid bin Haris. Apakah di sini Zaid bin Thabit itu kedekatannya seperti apa dengan Zaid bin Haris ya? Karena yang pada menerima wahyu yang gemerincing oleh itu Nabi Muhammad ada di atas, mungkin sedang bercengkrama, ada di atas pahanya Zaid bin Thabit ya. Jadi mohon yang pertama aja yang lebih jelaskan, gemerincing itu memang suara wahyunya atau memang suara kepak sayap malaikat yang diterjemahkan menjadi wahyu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tab yang pertama tentang tadi jenis wahyu itu adalah suara apa? Gemerincing lonceng. Gemerincing lonceng. Nah, apakah gemerincing lonceng ini adalah suaranya apa tadi? Kepak sayap malaikat ya. Nah, di sana Pak, wallahu alam, tidak ada keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa suara gemerincing itu adalah suaranya kepak malaikat ya. Adapun perkataan yang tadi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab tadi Fathul Bari ya, saya belum membacanya ya. Apakah itu adalah hadis atau hanya perkataan Ibnu Hajar ya, membahas atau menceritakan tentang suara gemerincing tersebut. Nah, jadi pertama ya, secara hadis saya belum menemukan bahwa gemerincing lonceng itu adalah suara kepak malaikat ya, wallahu alam. Nah, kemudian yang kedua juga tadi tentang siapa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyampaikan seperti itu. Apakah beliau menafsirkan sebuah hadis atau tidak, saya pun belum membacanya Pak ya. Jadi mohon maaf, yang pertama saya tidak berani untuk menjawabnya bahwasanya gemerincing lonceng itu adalah suara suara kepak sayap malaikat ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang beratnya Nabi memikul jenis wahyu yang keberapa tadi? Kelima tadi ya, berupa gemerincing lonceng. Betul Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya. Di antara salah satu kisahnya, Nabi pernah berada di atas kendaraan, kemudian kendaraan itu yang tadi unta itu langsung jatuh. Dan satu lagi di atas sahabat, itu Zaid tadi. Tapi bukan Zaid bin Harisah ya. Zaid bin Sabit atau Sabit bin Qais ya, kalau tidak salah Sabit bin Qais atau Zaid bin Sabit ya. Intinya adalah beliau pahanya ada di atas tengkuk sahabat tadi, Zaid bin Sabit atau Sabit bin Qais tadi, sampai akhirnya berat begitu dan ngegepruk juga gitu. Ketika datang wahyu dalam bentuk gemerincing itu. Dan betul itu ada kisahnya ya, yang berkaitan dengan salah satu beratnya Nabi SAW menerima gemerincing wahyu itu. Salah satunya sampai sahabat itu pernah paha Nabi SAW, kaki Nabi SAW di atas tengkuknya seorang atau pundaknya sahabat Nabi SAW. Nah, sedang apa beliau atau sedang bagaimana? Wallahu a'lam. Apakah mungkin misalnya sedang tiduran atau sedang duduk begitu ya, kemudian tiba-tiba meninggang menggubrak gitu ya kakinya, saya tidak tahu. Yang jelas tapi betul
pernah Nabi SAW dalam rangka menerima wahyu gemerincing itu, kaki beliau sampai mengenai siapa tadi? Zaid bin Sabit atau Sabit bin Qais tadi. Kemudian akhirnya beliau pun berat gitu sampai terjatuh ya, saking beratnya menerima wahyu ya, yang berbentuk apa tadi Pak? Berbentuk apa? Lonceng, Masya Allah, saking apa beratnya begitu ya. Demikian ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga itu Pak, jadi artinya betul ada kisah yang berkaitan dengan apa tadi, gemerincing lonceng ya. Demikian, wallahu alam ya. Mangga ada lagi cekap. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf kepada kawan-kawan yang ingin segera pulang, sedikit waktu saja. Karena ini suatu kesempatan kita bertemu dengan ahlinya di dalam bidang ini. Dan saya sangat bergembira dan bersenang-senang dengan Ustadz ini. Bisa ada komunikasi antara ahli dengan orang-orang awam gitu. Justru di sini arenanya yang paling bagus. Sebab tidak sedikit Ustadz hanya ceramah selesai, waalaikumsalam, tidak ada tanya jawab. Makanya ini adalah suatu hal yang baik, event yang baik, supaya kita menjadi umat yang dinamis gitu, tidak apatis gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi Ustadz bercerita tentang sholat ya, sholat yang dapat perintah dari Allah kepada Nabi dan untuk disampaikan kepada kita sekalian. Nah, sholat ini sekarang sudah menjadi kewajiban kita yang tidak boleh ditinggalkan. Sholat wajib terutama, dan sholat-sholat sunnahnya itu pasti ada. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi tentang sholat ini, tata caranya, sebab pada realitasnya adalah sholat kita ini mulai dari niat, ada yang dizahirkan, ada yang cukup dalam hati gitu ya. Tapi dua-duanya sah katanya, boleh-boleh saja. Bahkan juga waktu seorang imam membacakan Al-Fatihah dan surat itu ada yang pakai bismillah, ada yang tidak, atau dijarakkan atau tidak gitu. Demikian juga soal kunut waktu subuh, ada yang pakai kunut, ada yang tidak. Demikian juga setelah sholat selesai ada yang ngusap muka dan ada yang tidak. Katanya jam Rasul karena ada pasir. Tapi kan masa setiap sholat ada pasir gitu ya. Kemudian juga setelah sholat saya ada beberapa masjid, tapi di sini tidak ya. Setelah selesai imam itu membawakan wirid, berdoa secara berjamaah, tapi di sini tidak, masing-masing gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah sholat yang disampaikan Nabi dulu itu seperti apa gitu. Sebab kalau kita bertanya tentang itu, dua-duanya boleh saja, terserah keyakinan Anda katanya, seperti itu, selalu begitu. Tapi yang ini saya sampaikan kepada Ustadz ini, yang mana sih yang benar gitu ya, supaya kita sholat ini semua berkeinginan supaya bisa diterima Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena ini kewajiban yang utama selaku umat Islam ini begitu. Saya kira demikian Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan kepada Bapak. Pertama tadi Pak Budi saya tambahkan sedikit, betul ya tadi namanya Zaid bin Sabit ya, bukan Sabit bin Qais, Zaid bin Sabit, itu satu. Kemudian yang kedua yang tadi Bapak tanyakan berkaitan dengan sholat ya, bahwa sholat itu adalah wahyu. Sholat itu apa? Wahyu ya. Dan memang tidak mungkin Nabi menyuruh kita untuk sholat kalau tidak ada bimbingan wahyu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua yang jadi masalah, ternyata sholat itu beda-beda kan begitu ya. Yang ini tadi bacaannya langsung dari alhamdulillah, sementara yang lain bismillah. Yang satu ketika tahiyat utek-utekan, utek-utekan bahasa Inggrisnya gerak-gerakan si telunjuknya, tapi yang lain tidak. Atau yang pertama kali awal mula at-tahiyat langsung nunjuk, tapi yang lain mah dari asyhadu alla ilaha illallah, begitu ya. Atau yang satu kunut subuh, yang satu lagi tidak. Kalau memang benar wahyu dari Allah, kenapa harus beda-beda? Begitu mungkin ya Pak ya, yang menjadi kebingungan orang yang bingung. Kebingungan kita ya. Kebingungan apa?
kita. Kenapa begitu? Nah, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya. Maka jawabannya pertama, kata Nabi SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian ini kepada Rasul, kepada siapa? Para sahabat. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, para sahabat mah mencontoh salatnya siapa? Rasulullah. Itu satu. Nah, bagaimana kita? Itu kan yang masalahnya ya. Kita bertemu Rasul tidak? Tidak. Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasul. Kita tidak tahu bagaimana cara Rasul salat. Maka satu-satunya jalan agar kita tahu bagaimana cara Rasul, cara salat Rasul, tidak ada lain caranya kecuali dengan mengkaji hadis yang berkaitan dengan apa? Salat. Nah, hadis-hadis yang berkaitan dengan salat itulah ada di dalam pelajaran namanya fikih. Ada pelajaran namanya apa? Fikih. Nanti di sana ada fikih ibadah, yaitu berkaitan dengan bagaimana cara wudu, bagaimana cara sholat dan lain sebagainya, termasuk cara-cara sholat. Nah, pertanyaannya, kok kenapa berbeda-beda? Begitu ya. Ini sedikit saja saya jawab. Kenapa berbeda-beda? Yang ini ternyata dari Bismillah, yang ini dari Alhamdulillah. Nah, perkara ini Pak ya, adalah ada yang namanya ikhtilaf para ulama, berbeda pendapat para ulama. Bisa jadi hadisnya sama Pak, akan tetapi pemahaman para ulama ternyata beda. Misalnya begini, misalnya tentang apa, bacaan Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah dulu? Yang lain kenapa bacaannya apa? Bismillah. Nah, ini dua-duanya ada hadisnya Bapak Ibu. Jadi yang pertama tentang Alhamdulillah, kata Nabi sallallahu kata para sahabat, kata sahabat ya bahwasanya kuntu usolli khalfan Nabi sallallahu, aku pernah sholat di belakang Nabi. Wa Abi Bakar, kemudian belakang siapa? Abu Bakar, kemudian siapa lagi? Umar, kemudian siapa? Utsman, dan mereka memulai bacaan sholat bilhamdulillah, dengan kalimat alhamdulillah. Nah, dengan hadis ini salah satunya Pak, berarti ya dimulainya dari apa? Alhamdulillah, begitu. Kemudian kenapa ada yang mengatakan bismillah? Itu juga ada hadisnya. Apa hadisnya? Bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan ya, bahwasanya kan salah satu rukun ketika kita sholatnya membaca apa? Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu kata siapa nama tuh? Abu Hurairah, itu dari mulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada lagi mengatakan bahwasanya bismillah itu tidak termasuk apa? Al-Fatihah. Ada yang mengatakan itu masuk ke dalam Al-Fatihah. Nah, ini bagian dari khilaf, bagian dari perbedaan apa? Pendapat. Maksudnya bagaimana perbedaan pendapat gini? Apakah wahyu atau bukan? Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya. Nah, disinilah nanti kita harus mempelajari bagaimana tata cara sholat Nabi dan bagaimana para ulama selama dua-duanya. Tapi yang paling benar itu hanya apa Pak? Yang paling benar itu apa? Hanya satu. Kecuali Nabi mencontohkan ada dua, ada tiga. Paham maksud saya Pak? Jadi yang benar itu hanya berapa? Satu. Akan tetapi ya, ketika berbeda pendapat itu, pertama kita tidak boleh menyalahkan orang lain yang berbeda dengan kita. Itu satu Pak. Yang kedua, para ulama berbeda pendapat ya. Nanti yang benar dapat berapa pahalanya? 2, yang salah dapat berapa? 1, begitu. Nah, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, agar kita betul-betul clear, betul-betul paham secara detail mana yang benar, apakah alhamdulillah dulu atau apa? Bismillah dulu. Maka tidak ada cara lain kecuali kita harus mengkaji lebih detail. Mana dalil-dalilnya ini bahwasanya alhamdulillah ini, bahwa para ulama ini mengatakan dari alhamdulillah dulu. Bagaimana ini dari bismillah dulu? Nah, inilah pentingnya kita belajar secara lebih apa? Terperinci lagi itu. Kemudian juga apakah kunut atau tidak kunut dalam bab apa? Subuh. Ini terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam di antara para ulama ya. Dan memang ada hadisnya tentang kunut subuh, ada hadisnya. Tapi ada yang lain mengatakan hadis ini ternyata apa?
lemah. Yang satu mengatakan hadisnya lemah, yang satu mengatakan hadisnya apa? Kuat. Nah, maka di sini adalah khilaf al ulama, perbedaan pendapat dari para apa? Ulama. Dan ketika berbeda pendapat dalam bab ulama ini yang begitu besar, yang begitu kuat, maka kita tidak boleh menyalah-nyalahkan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Itu intinya, Pak. Nah, tapi sekali lagi ya, yang benar antara orang yang sholat subuh kunut atau tidak itu hanya satu. Bisa yang kunut, bisa yang tidak. Nah, akan tetapi bagaimana cara menentukan benar? Inilah harus betul-betul apa? Detail mempelajarinya, mendalaminya. Mana ini apakah kunut atau tidak? Bapak Ibu, tapi ini bukan perkara yang sangat apa? Mudah. Bukan perkara yang sangat apa? Mudah. Bahwasanya yang demikian itu butuh perjuangan yang sangat berat, yang sangat keras. Bagaimana mengumpulkan dalil-dalil para ulama. Hanya permasalahannya tadi yang disebut dengan wahyunya itu adalah sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Amalkan. Sebagian Nabi SAW apa? Amalkan. Pertanyaannya, apakah yang kunut atau yang tidak ketika sholat subuh yang Nabi amalkan? Nah, inilah tugas kita, Pak. Tugas apa? Kita mengetahuinya yang mana ini teh, begitu, Pak. Nah, ketika kita belajarlah akan tahu insya Allah. Begitu maksud saya. Akan tetapi ketika kita sudah yakin dalam satu pendapat, misalnya kita tidak kunut atau sebaliknya kita apa? Kunut. Kita yakin dengan pendapat itu. Kalau pendapat itu ternyata ada perbedaan pendapat yang begitu besar di kalangan para ulama, maka kita tidak boleh menyalahkan bahwa yang lain itu sholatnya tidak sesuai dengan apa? Wahyu. Jadi jangan pernah kita menyalahkan sholat orang lain itu tidak sesuai dengan apa? Wahyu. Tapi kita berjuang bahwasanya sholat kita sesuai dengan apa? Wahyu. Kenapa? Karena sholat kita berdasarkan apa? Keterangan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara takbir, bagaimana cara ruku, apa saja bacaannya dan lain sebagainya. Itulah nanti dipelajari di dalam fikih ya, dan di sana ada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itulah wahyu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, bagaimana apakah yang benar itu nanti tahiyat itu utak-utakan atau tidak, ataukah dari awal sampai akhir? Nah, itu tidak ada jalan lain kecuali harus mempelajarinya dengan lebih apa? Lebih dalam dan lebih seksama. Tapi saya sampaikan, ketika para ulama berbeda pendapat, ulama-ulama mazhab berbeda pendapat, ya kita tidak boleh menyalah-nyalahkan orang lain. Tapi kita harus meyakini bahwa yang kita lakukan itu, sholat ini adalah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara mengkajinya, dengan cara mempelajarinya, dengan cara membandingkan seluruh pendapat-pendapat yang ada, dan kita yakin pendapat inilah yang paling benar, maka insya Allah kita berjalan di atas kebenaran, insya Allah. Walaupun ternyata salah, insya Allah Allah akan maafkan dan tetap diberikan pahala. Kenapa? Karena usaha kita lah yang harus kita lakukan. Adapun nanti pahalanya Allah akan berikan kepada kita sesuai dengan perjuangan kita dalam mencari kebenaran tersebut ya. Demikian mungkin Pak ya. Wallah. Jadi intinya wahyunya seperti apa? Wahyunya ya sebagai Nabi SAW sampaikan. Tapi bagaimana para ulama ini berbeda-beda? Itu yang paling benar mungkin apa? Hanyalah apa? Satu ya. Tapi sekali lagi, yang mana yang paling benar? Nah, inilah tugas kita. Tapi ketika kita merasa itu benar, jangan menyalah-nyalahkan orang yang berbeda pendapat dengan kita ya. Demikian mungkin Pak ya. Wallahu alam. Mungkin wallahu alam terjawab atau tidak, tapi yang jelas kok kenapa berbeda-beda, itulah apa namanya? Sunnatullah. Bagian dari sunnatullah Pak. Nanti kita teh berbeda-beda. Yang ini begini, yang begitu. Nah, justru pertanyaan apa yang jadi patokannya adalah ketika terjadi perbedaan itu, apakah kita bermusuhan? Apakah kita nanti akhirnya apa? Saling namanya itu ya, salingnya bermusuhan sampai perang begitu kan, sampai saling tidak sapa dan lain sebagainya. Inilah yang tidak diharapkan dalam perbedaan pendapat. Maka nanti Pak ada juga ulama membahas dengan yang namanya fiqhul ikhtilaf, fikih dalam berbeda pendapat. Bagaimana ketika berbeda pendapat itu yang diperbolehkan, bagaimana berbeda pendapat yang tidak diperbolehkan. Itu dibahas dalam fikih juga, fikih ikhtilaf, fikih berbeda pendapat ya. Demikian mungkin Pak ya. Jadi intinya itu mungkin yang bisa dijawab. Benarnya wallahu alam. Yang jelas ya inilah pentingnya kita untuk belajar dan apa? Belajar
Ya, mudah-mudahan Allah tidak lelahkan kita untuk terus belajar, dan mudah-mudahan Allah fahamkan kita dalam belajar, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin ya. Demikian mungkin ya Bapak Ibu, sudah jam 6.42 Masya Allah, terlalu siang ya, mohon maaf nih kemalaman kesiangan. Nah, mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita lakukan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Zoom ya, mohon maaf mungkin tidak ada pertanyaan di Zoom ya. Mudah-mudahan di lain waktu insyaallah kita bisa membuka pertanyaan lagi, karena sekarang sudah jam 6:40 ya. Demikian mungkin ya Bapak Ibu. Demikian, terima kasih, jazakumullah khairan. Yang di masjid maupun yang di komputer, semoga mendapatkan pahala yang sama, yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث